Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate ya informasi terbaru tentunya untuk rekan-rekan guru sekalian. Dan sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mengupdate informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu ya, sebelum kita lanjut ya, kami ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa seluruh isi video dalam konten ini jadikan saja sebagai tambahan referensi Bapak Ibu ya, dan intinya yang resmi itu tentunya datang dari Panselnas. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya terkait penempatan aman ya bagi guru lolos passing grade P3K 2021. Langsung konfirmasi dan daftar di SSCISN BKN P3K siap-siap bagi lulus PG. Tentunya untuk konfirmasi dan daftar di SSCISN nanti dilaksanakan setelah pendaftaran dibuka, dan kita masih menunggu Bapak Ibu ya terkait juknis resmi. Dan tentunya untuk saat ini pemerintah masih fokus dalam proses pendataan. Nah, oleh karena itu untuk video ini jadikan saja sebagai tambahan referensi terlebih dahulu untuk kira-kira penempatan aman bagi guru lulus PG P3K 2021. Oke, lanjut lagi ke informasinya. Di sini Bapak Ibu perlu pahami ya bahwasanya untuk penempatan guru yang sudah lolos passing grade P3K guru tahun 2021 sebenarnya itu sudah benar yang di file ini ada 4 ya. Yang pertama itu adalah penempatan di sekolah induk. Apakah nantinya dapat kuota atau tidak dapat kuota, kan seperti itu ya logikanya. Kemudian yang kedua adalah penempatan non sekolah induk dalam instansi, apakah dapat kuota atau tidak dapat kuota. Kemudian yang ketiga adalah penempatan non sekolah induk antar instansi, masuk kuota dari instansi lain, tidak dapat kuota, belum tidak dapat ditempatkan berarti tidak mendapatkan kuota. Namun untuk poin yang ketiga ini tentunya ini kita ketahui bahwa Ibu Nunuk pernah mengatakan bahwa tidak ada penempatan di luar daerah kewenangannya. Maksudnya adalah Bapak Ibu tidak akan mungkin ya dilempar ke daerah yang sangat jauh yang di luar dari wilayah kewenangan daerah Bapak Ibu. Contoh misalkan Bapak Ibu ada di Jawa Barat, tiba-tiba Bapak Ibu dilempar ke Papua, itu tidak mungkin Bapak Ibu ya, itu tidak mungkin karena itu sudah di luar dari daerah kewenangan Jawa Barat. Nah, bisa perpindahan antar instansi tetapi tetap dalam satu wilayah kewenangan. Misalkan Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat masih dalam wilayah kewenangannya Jawa Barat, itu boleh Bapak Ibu ya. Nah, itu kita artikan apa yang diposting oleh Prof Nunuk di halaman Instagram resmi beliau. Oke, seperti itu ya. Jadi yang paling utama di sini Bapak Ibu ya untuk menempati formasi P3K 2022 bagi guru LOS PG, tentunya yang kita idam-idamkan adalah bagaimana kita mendapatkan penempatan di sekolah induk ya. Nah, ini yang pertama. Ketika Bapak Ibu menjadi pengunci formasi di sekolah induk dan ada kuota di situ, maka sudah dapat dipastikan bahwasanya Bapak Ibu itu sisa konfirmasi nantinya ya. Sisa konfirmasi daftar di SSCISN, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kuota formasi. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak ya, rata-rata guru honorer lolos PG pasti menginginkan seperti itu, menempati sekolah induk masing-masing. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya di sekolah Bapak Ibu itu ada kuotanya. Oke. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi Bapak Ibu guru sekalian ya. Di sini dikatakan bahwasanya di sini kita lihat ya di tabel yang kami screenshot bahwasanya ada 4 ya jenis penempatan sekolah induk. Nantinya ada 2 kemungkinan, apakah dapat kuota, tidak dapat kuota. Penempatan non sekolah induk dalam instansi, dapat kuota, tidak dapat kuota. Penempatan non sekolah induk antar instansi, masuk kuota dari instansi lain, atau tidak dapat kuota. Dan ini yang parah, yaitu tidak dapat ditempatkan. Berarti Bapak Ibu dipastikan ya tidak akan mendapatkan kuota kalau Bapak Ibu ada di kategori keempat ini. Nah, sesuai dengan hal tersebut, maka salah satu penempatan yang berpotensi besar Bapak Ibu ya untuk meloloskan Bapak Ibu menjadi ASN P3K di tahun 2022 adalah tentunya penempatan sekolah induk. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu menjadi pengunci formasi di sekolah induk dan memenuhi kriteria-kriteria termasuk linearitas, maka secara otomatis tidak akan ada yang bisa menggeser Bapak Ibu. Dan nantinya pastinya Bapak Ibu ya, pada saat Bapak Ibu konfirmasi nantinya di SSCISN, maka sistem pastinya akan mengarahkan Bapak Ibu untuk memilih sekolah induk sebagai lokasi memilih formasi nantinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, karena yang akan diprioritaskan sekali dulu
dulu pertama adalah penempatan sekolah induk tentunya Bapak Ibu ya. Kalau memang di sekolah induk Bapak Ibu itu ada kuota formasi dan linier dengan ijazah Bapak Ibu dan jumlah formasi yang sama dengan atau lebih banyak dari jumlah guru PG di sekolah itu, maka otomatis Bapak Ibu akan menjadi pengunci formasi di sekolah induk nantinya. Jadi sisa Bapak Ibu melakukan konfirmasi pada saat pendaftaran nantinya di SSCASN BKN. Nah, seperti itu ya. Hal ini diperkuat di Permen RB nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu ya, tepatnya di pasal 33. Di pasal 33 ini berkaitan dengan penempatan sekolah induk. Di sini dikatakan bahwasanya pelamar prioritas itu wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi bagi rekan-rekan guru honorer yang di sekolah induknya itu ada kuota formasi, maka Bapak Ibu wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas. Ini jelas ya, prioritas untuk penempatan sekolah induk ini menjadi amanat yang terdapat di Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, tepatnya di pasal 33. Nah, ini yang paling berpotensi Bapak Ibu ya, penempatan di sekolah induk. Oke. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian berikutnya di sini juga adalah ada juga penempatan non sekolah induk dalam instansi ya. Jelas ya bahwa nantinya ketika di sekolah Bapak Ibu itu tidak tersedia formasi, maka nantinya kemungkinan besar penempatan bagi rekan-rekan guru yang lolos PG yang mana di sekolah induknya tidak ada formasi, maka akan diambil opsi yaitu penempatan non sekolah induk dalam instansi. Itu sesuai dengan amanat yang ada juga di Permenpan RB tahun 2022, yang mana di ayat kedua dikatakan dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar ke sekolah lain Bapak Ibu ya, yang tersedia kebutuhannya, dengan catatan bahwasanya Bapak Ibu tidak akan menggeser guru induk yang ada di sekolah tersebut sekalipun guru induk itu tidak lolos PG. Karena sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Prof Nunuk bahwa ada istilah perubahan formasi, perpindahan formasi mengikuti guru induk. Syaratnya adalah di sekolah induk Bapak Ibu itu sebenarnya masih kekurangan guru dan Bapak Ibu ada di sekolah itu dan lolos PG tetapi kotanya tidak ada. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa menarik formasi dari sekolah lain. Kalau dalam satu sekolah di daerah Bapak Ibu itu ada yang tersedia kota formasinya tetapi tidak ada guru PG-nya. Nah, itu pernah dijelaskan oleh Prof Nunuk Bapak Ibu ya. Dan ini juga sangat berpotensi bagi Bapak Ibu untuk lolos menjadi ASN P3K dengan status penempatan non sekolah induk dalam instansi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru sekalian, bahwasanya diperkuat dengan penempatan yang sudah lulus PG itu datang dari hasil pertemuan dengan Pak Chandra, Kabid GTK Tulu Agung Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan ya, kita perbesar sedikit Bapak Ibu guru sekalian, bahwasanya ini membahas file Excel juga, data yang beredar mengenai penempatan yang sudah lulus PG memang benar adanya. Itu adalah data simulasi penempatan sebelum rakor Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini di poin ketiga dijelaskan penempatan yang paling aman adalah yang di sekolah induk karena tidak mungkin tergeser. Sedangkan yang ditempatkan di sekolah bukan induk sifatnya masih abu-abu ya. Meskipun tidak ada geser menggeser, kecuali tidak ada GTT induk yang PG di formasi tersebut dan jumlah kebutuhannya banyak melebihi GTT induk yang PG dan linier dengan formasi tersebut. Jadi sudah sangat jelas ya bahwasanya penempatan yang paling aman dan pasti adalah di sekolah induk ya. Sekali lagi di sekolah induk Bapak Ibu ya. Oke. Ini dari hasil pertemuan dengan Pak Chandra, Kabid GTK Tulu Agung. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru sekalian, bahwasanya di sini terkait dengan mekanisme penempatan itu nantinya ada 4 ya. Di sini dikatakan 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 itu ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Kemudian di sini dikatakan individu yang ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia, apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga,
prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori. Jadi kategori pertama adalah THK 2, honorer negeri, lulusan PPG dan honorer swasta. Nah, jadi pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada seleksi tahun 2021. Yang mana nilai yang dilihat adalah nilai teknis, manajerial sosiokultural, wawancara dan tentunya juga pertimbangan usia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah 4 mekanisme penempatan ya bagi guru yang sudah lolos passing grade pastinya. Kemudian banyak yang bimbang karena ada file Excel yang beredar. Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwasanya file Excel itu datanya kurang valid. Nah, sedangkan di sini baru-baru saja ada informasi terkait potensi peningkatan usulan kebutuhan guru yang mana berdasarkan cut off November 2021 di sini sangat jauh berbeda Bapak Ibu ya. Di sini ada peningkatan potensi kebutuhan guru berdasarkan rakor dan coaching klinik pemenuhan kebutuhan P3K guru tahun 2022 regional Semarang. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, kita tunggu saja info resmi dari Panselnas terkait pendaftaran P3K tahun 2022. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.